Halo semuanya, hari ini materi kita tentang masuk hingga berkembangnya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pembahasan pokok 1. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. 2. Teori masuk dan berkembangnya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. 3. Pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita lanjut ke pembahasan ya. 1. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama dan kebudayaan Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad kedua sampai dengan 5 Masehi. Sedangkan agama dan kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Jadi lebih duluan Buddha ya. Hindu-Buddha dibawa ke Indonesia oleh para pedagang atau pendeta dari India dan Cina. Mereka masuk melalui jalur darat dan laut. Kalian bisa lihat pada peta di sebelah kanan, tanda panah yang berwarna merah menunjukkan jalur darat, dan yang berwarna hitam menunjukkan jalur laut. Jalur darat dimulai dari India, Tibet, Cina, Korea, hingga sampai di Jepang. Jadi, jalur ini tidak ke Indonesia ya. Sedangkan jalur darat lainnya dimulai dari India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, hingga sampai ke Indonesia. Jalurnya bisa kalian lihat pada peta di atas. Sedangkan untuk jalur laut dimulai dari India, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, hingga sampai di Indonesia. Dari Semenanjung Malaya, ada yang meneruskan penyiaran sampai ke Kamboja, Vietnam, Cina, Korea, hingga Jepang. Kemudian, ada juga dari India ke Nusantara dengan memanfaatkan bertiupnya angin muson barat. 2. Teori masuk dan berkembangnya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dalam penyebarannya, agama Buddha mengenal adanya misi penyiaran agama yang disebut Dharma Duta. Ada beberapa teori mengenai proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, antara lain sebagai berikut. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Jacob Cornelis van Leur. Menurut pendapatnya, pendeta Hindu didatangkan oleh orang Indonesia, yaitu kepala suku, untuk melakukan upacara keagamaan secara Hindu dalam pengangkatannya menjadi Maharaja. Kemudian, para Brahmana tersebut akhirnya menjadi penasihat raja. Teori Kesatria. Dalam teori Kesatria menyatakan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh kasta kesatria. Karena sekitar abad keempat hingga abad keenam di India sering terjadi peperangan, sehingga kasta kesatria yang terdiri dari kaum bangsawan ada yang mengalami kekalahan. Kemudian melarikan diri mencari daerah baru hingga ke Nusantara. Teori kesatria ini dikemukakan oleh C.C. Bird. Teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh Profesor Dr. Enge Krom. Dia mengatakan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha melalui hubungan dagang antara India dan Nusantara. Kaum Waisa yang berdagang ke Nusantara mengikuti angin musim. Jika angin musim tidak memungkinkan, mereka akan kembali ke daerahnya. Kemudian, saat tiba di Nusantara, biasanya mereka menetap. Sementara waktu sekitar 6 bulan selama menetap,
mereka manfaatkan untuk menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha. Teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Peper. Teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka menetap sehingga terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Teori arus balik. Teori ini menyatakan banyak orang Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan ajaran Hindu-Buddha ke masyarakat, dan teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Teori arus balik didukung dengan pendapat Van Leer. Menurutnya, orang-orang Nusantara memiliki peran dalam proses masuknya kebudayaan India, karena banyaknya orang-orang Indonesia yang penasaran dengan kebudayaan di sana. Mereka menetap selama beberapa waktu, kemudian kembali pulang ke Nusantara. 3. Pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh masuknya agama dan kebudayaan India ke Indonesia berupa terjadinya interaksi akulturasi budaya India dan Indonesia. Perwujudan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia antara lain: 1. Seni bangunan. Seperti terjadi perpaduan antara seni megalitikum Indonesia asli dan seni bangunan Hindu-Buddha India. 2. Seni rupa dan seni ukir. Seperti seni pahat yang berkembang pada bangunan candi. 3. Aksara dan seni sastra, seperti kepandaian membaca huruf Pallawa, bertutur menggunakan bahasa Sanskerta, cerita Mahayana dan Mahabharata. 4. Sistem kepercayaan. Masyarakat Indonesia yang sebelumnya animisme, dinamisme, dan toteisme kemudian berubah memeluk agama Hindu-Buddha. 5. Sistem kalender, seperti sudah menggunakan kalender Saka. 6. Filsafat, seperti terjadinya percampuran filsafat Hindu dan Jawa. 7. Sistem pemerintahan, seperti pemerintahan dulu dipegang oleh kepala suku, namun setelah Hindu-Buddha masuk, kemudian berubah dipegang oleh raja. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan pada kolom komentar ya. Untuk tugas sudah Bapak sediakan di deskripsi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.